kita saling mendoakan, kita bergerak bersama dengan kemampuan yang kita punya supaya istana jebol dan goyang demi tegaknya keadilan. Kalau misalnya Pak KDM nanti nyamperin aku di jalan, wah alhamdulillah. Alhamdulillah ini dapat tempat istirahat yang sangat bagus, nyaman, lengkap di masjid apa ya, ini lupa tadi malah. Ini sampai Dusun Praja, Desa Sukamaju, Kecamatan Sukasari, Subang. Kita memang harus mengatur ritme dengan baik, manajemen istirahat yang baik, kemudian manajemen emosi juga harus baik sehingga kita bisa sampai betul-betul sampai Jakarta. Karena gini guys, di saat krusial seperti ini, yaitu mendekati sampai Jakarta, itu apa namanya ya, ada ketidakkelopan, ada beda pendapat itu semakin tinggi kalau kita sudah mau mencapai puncak itu. Maka pengelolaan emosi itu sangat penting. Maka kita bertiga itu sering ngobrol bareng supaya jangan sampai ada kesalahpahaman, jangan sampai ada tumpang tindih tugas, dan juga tidak saling nabrak wewenang, sehingga asik jalannya. Tidak merasa benar sendiri, tidak merasa paling berjasa. Nah itu asik. Itu yang saya alami dengan JPD. Kita bisa klop, saling koreksi, saling nasihatin, nggak ada yang merasa sangat paling berjasa, enggak. Wih mantap Kak, si Titi saya sudah beli bukunya. Oh segera dikirim ke Hong Kong. Iya, Kak Omo yang bertugas ngirim ke Hong Kong. Semoga Kak Omo segera ngirim, nanti aku WA deh Kak Omo. Betul Kak, Femila Cayo. Iya, alhamdulillah kami tuh klop. Dengan perbedaan karakter masing-masing, tapi kami klop. Biasa dalam perjalanan ya, kadang ada tidak setuju, tidak klik, tetapi itu tidak menjadi bahan pemisah bagi kami, tapi justru menjadi bahan diskusi, kemudian saling menasihati, saling respect. Asik sekali, betul guys. Intinya ketika berjalan dalam durasi yang panjang, menempuh jarak yang panjang dan tidak ada toksik, itu enak. Jadi semakin perjalanan semakin membahagiakan gitu. Tapi kalau ada toksik, pusing, mumet gitu. Maka dalam filsafat stoikisme itu dikatakan begini: jika tidak diundang jangan datang, jika tidak diajak jangan ikut, jika tidak diminta nasihat jangan beri nasihat, jika pendapatmu tidak diterima jangan memaksa, ikuti alirannya, nikmati kelokannya, dan support semampunya. Itu stoikisme gitu, jadi enak. Dan dalam stoikisme itu memang yang unsur dasar dari stoikisme apa? Syukur, selaras, kolaboratif. Jadi hidup jadi lebih damai. Dan ini yang paling penting, hindari toksik. Jika Anda punya hubungan yang toksik, punya pertemanan yang toksik, punya circle yang toksik, hilangkan toksik itu.
Kalau enggak kita mumet sendiri, nanti pekewo sendiri, merasa repot sendiri karena harus menyesuaikan dengan orang lain. Itu kan guys, itu Kak Ustadz bubuk ganteng begitu sama Kak Peng-Peng, kita gantian saling jaga. Tadi aku yang tidur jaga berdua, sekarang aku yang melek jaga mereka berdua dan tas-tasnya. Jadi kami bertiga itu alhamdulillah dengan perbedaan kita malah jadi klop. Benny suka bodor, suka senyum-senyum, seneng dia nggak seneng dipuji, malah senengnya itu dijadikan bahan candaan sebagai penghibur. Sedangkan Kak Ustadz senangannya jadi penyiar, jadi penengah, jadi pengadem kalau kita ada konflik. Dan Kak Ustadz respect kepada yang dikawal. Jadi tidak mungkin lah saya tidak pernah bersitegang dengan Kak Ustadz atau semacam ada perbedaan pendapat, pasti ada, tetapi dia sering ngalah. Dia bisa mengambil posisi dengan tepat bahwa saat ini beliau ngawal saya, jadi tidak boleh melukai hati saya. Itu prinsipnya, keren loh. Dan belum tentu, jujur ya, belum tentu aku bisa sekeren dia dalam mengawal seseorang. Saya juga harus berani ngambil resiko untuk tidak disukai dalam hal apa? Mengambil keputusan. Jadi ketika ada di lapangan itu ada beberapa pilihan yang sama-sama enak atau sama-sama tidak enak, maka saya harus berani mengambil keputusan melangkah yang mana, ke arah mana, dan saya siap disalahkan kalau memang itu nanti akhirnya jelek. Dan alhamdulillah mereka berdua memahami itu, jadi asik. Ya, komunikasi. Jadi walaupun saya di sini dianggap leadernya yang berat menentukan arah, tetapi saya kadang-kadang ya plus diskusi dengan beliau. Dan kalau dalam ketegangan tinggi ya memang saya diam tapi langsung jalan supaya tidak ada ketersinggungan di hati ya kalau kita ngomong terus gitu. Ya alhamdulillah ini saya semakin kompak dengan Kak Denny sama Kak Ustadz. Ya ini tampak kurang tidur ya, memang semalam itu kita dapat masjid yang bagus, ramah, takmirnya juga ramah, tetapi dinginnya pual karena apa? Hujan. Dan masjid itu pinggir jalan, nggak ada temboknya itu kayak pagar biasa gitu loh, maksudnya tuh lubang-lubang, nggak tembok yang padat, sehingga angin dari jalan masuk, dingin, sehingga nyenyaknya nggak bisa nyenyak. Kak Ustadz itu juga sebenarnya dia kan lulusan S2 ya, sebenarnya bisa jadi dalam banyak hal dia lebih pintar dari saya, tetapi kerennya kali ini karena dia sebagai pengawal, dia tidak pernah banyak mendebat saya. Yang penting ambil jalan terbaik dan saya berani bertanggung jawab. Jadi kemarin saya bilang gini, teman-teman relakan saya menjadi leader dalam perjalanan ini sehingga nanti tidak terjadi saling menyalahkan kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan. Jadi saya sebagai leader bertanggung jawab menentukan arah, ritme, tapi saya juga berani kalau memang salah saya ngaku salah. Tidak perlu Anda menyalahkan saya, ngaku salah sendiri, karena saya dipercaya jadi leader dan dipercaya mengambil keputusan. Nah kalau kita
merasa sama-sama rata, artinya gini, boleh ngambil keputusan bersama, nanti diskusi terus, kita salah-salahan, aku bilang gitu. Dan mereka memahami, siap, bagus, kata Pak Ustadz. Beni jadi setuju, Pak Lutfi katanya. Jadi ketika ada beberapa pilihan yang harus diputuskan, saya ngambil keputusan. Kalau keputusan itu nantinya mengecewakan, saya minta maaf langsung. Tidak perlu mereka yang nyalain saya. Dan mereka ngerti, enak loh kayak gitu, jadi nggak saling nyalain gitu. Karena ada yang bertanggung jawab. Ada masih di Masjid Batangsari, ya ini Masjid Batangsari ya. Asik ya di sini. Ini kayaknya sampai asar aja deh, sekalian sholat asar terus langsung ngebut. Tadi saya rencanakan sih jam 2 dari sini, tapi karena ini masih pada nyenyak, maka saya geser menjadi habis asar. Dan itu sangat fit nanti, istirahatku cukup, kakiku juga sudah siap. Kalau jam 2 ini nanti kakinya belum begitu siap dan kondisi panas. Nah gini loh guys, ketika terik matahari menyengat, tenaga yang kita keluarkan itu 3 kali lipat daripada normal. Cuma Pak Beni yang bisa mengawal Pak Lutfi. Beni itu memang merelakan dirinya untuk tak olo-olo, tak bully, supaya aku senang katanya, biar nggak sedih, nggak galau, kayak macam-macam. Sedangkan Pak Ustadz itu kan yang megang kamera plus menjadi penyiar. Nah, jadi kita saling kompak. Ya pada dasarnya rumus kehidupan itu sederhana. Jika kita satu frekuensi, satu vibrasi, maka kita akan bisa bersama dalam jangka panjang. Tetapi jika kita tidak sefrekuensi, vibrasinya beda, servernya beda, kemudian ada tujuan terselubung, itu pasti mental. Ini punten ya, ini dalam keadaan apapun. Saya sudah berpuluh kali ikut suatu organisasi, ya jadi anggota, ya jadi pemimpin, terus ikut kegiatan-kegiatan berkelompok. Ya memang gitu, kalau ada yang tidak sefrekuensi atau ingin menang sendiri pasti hilang, beda. Kalau misalnya Pak KDM nanti nyamperin aku di jalan, wah alhamdulillah. Perkiraan sampai Istana Negara berapa hari lagi ya Pak Lutfi? Nah ini dia, tadi ada petunjuk bahwa sampai DKI Jakarta tuh hanya 120 km. Itu kalau sehari dapat 20 km berarti tinggal 6 hari kan. Tapi kalau ada gangguan hujan atau kecapean ya paling 16 kilo. Jadi sekitar 8-10 hari harusnya nyampe. Super genius kan begini. Semesta ini unsur utamanya adalah energi, vibrasi, dan frekuensi. Kalau kita bisa peka terhadap ketiganya itu, enak banget hidup kita. Jadi selaras dengan semesta itu. Energinya positif, frekuensinya tepat, kemudian vibrasinya juga tepat. Hirman aku, dia Beni nggak lecet ya kakinya. Filsafat stoikisme adalah hindari toksik. Jangan pura-pura kuat dengan toksik. Kalau bisa menghindar ngapain bertoksik ria itu. Ingat, karena kadang kita itu suka suka sok kuat kalau kita bersama yang toksik, atau kita sok sok pura-pura nggak ada toksik. Jangan. Kalau ada toksik, aku itu toksik. Terus saya tidak pernah kehabisan stok semangat. Nah gimana mau habis? Stok semangat itu masih bergudang-gudang. Malah ditambah terus sama netizen. Nah habisnya gimana Kak? Nggak bisa. Kak Beni sama Kak Ustadz sedang bubuk ganteng itu loh, sambil ngorok tipis-tipis kayaknya saking kecapean. Semalam itu nggak bisa tidur dengan nyenyak walaupun dapat masjid bagus. Soalnya dingin pol guys, gaya-gayaan. Yus deprok Kak. Kuat itu kan karena ada misi besar, kemudian didukung oleh netizen yang luar biasa. Jadi kuat Kak. Mas Beni itu otot kawat balung besi, enggak juga.
Dia itu juga sebenarnya cepet capek, cuman kan dia orangnya humoris ya, jadi lupa capeknya gitu. Tapi yang paling keren dari Mas Beni adalah aku bawa tas kresek aja nggak boleh kok, diminta dibawain. Waktu itu ya, waktu gitu loh, waktu gelap-gelapan masih di mana waktu itu, yang lewat kuburan. Itu kan dia gendong nasi, tak ganti tuh nggak mau, Ben gantian, kamu kan capek, masuk bawa nasi oke ngono. Nggak boleh, nggak. Itu tugasku Pak Lutfi nggak boleh bawa gini, konsentrasi aja jalan. Loh gitu loh, keren. Itu ternyata tergantung dari cara respon kita atau ketenangan batin kita. Kalau batin kita tenang, itu yang agak gelap jadi terang, yang gelap pun bisa agak terang gitu. Tapi kalau hati kita nggak tenang, kemudian pikiran rusuh, ada apa, kita arogan, sok paling bener, itu gelap itu semesta. Serius, coba deh kalau nggak percaya. Soalnya aku dulu begitu. Jadi punten ini, supaya Anda nggak salah paham ya. Saya bukan orang yang selalu baik, bukan. Dulu waktu muda saya juga ya arogan, sombong, terus apa namanya, sok tahu, sok pinter, yes gitu-gitu loh. Jadi makanya saya paham. Jadi saya itu sekarang menjadi lebih mudah paham karakter orang, karena saya itu dari muda karakternya berubah-ubah. Kadang apian, kadang buandel, kadang julid, kadang arogan, kadang lemah lembut, terus gitu. Lengkap aku. Masya Allah, terima kasih. Yuk kita saling mendoakan, kita bergerak bersama dengan kemampuan yang kita punya, supaya istana jebol dan goyang demi tegaknya keadilan. Saya ingin sekali lagi menegaskan, jika teman-teman ada yang ingin nyawer di YouTubeku, kan nggak bisa disawer nih, sawer aja JPD. Karena apa? Podo wae sing ngrasake aku. Karena seketika JPD itu apa ya, dana operasionalnya cukup, artinya dikasih saweran atau kemudian ada yang bantu lewat transfer dan lain, itu saya nggak boleh bayar kalau makan. Selama mereka nggak kehabisan stok dana operasional, saya pasti dimarahi kalau bayar. Cuma tadi pagi pas sarapan di pom bensin kan yang makan aku, mereka hanya ngopi. Aku bayar sendiri, aku tak bayar. Pak Ustadz gak tahu. Tapi ketika ketahuan udah tak bayar, Pak Ustadz yo marah. Gimana tuh Pak Lutfi? Maksudnya bukan marah ya, negur piye toh Pak Lutfi, biar aku aja ya. Janganlah Pak, sekali-kali. Nanti kalau makan siang aja kamu yang anu gitu. Enggak nyangka loh, dari Cirebon sampai Subang betul-betul dikawal oleh JPD dan makin klik. Padahal bayanganku tuh gini loh, wis dari Cirebon, JPD waktu itu kan kepinginnya nggak ngawal lagi karena berbagai persoalan yang harus diselesaikan. Wah aku ya udah deh, memang dari rumah niat sendiri, ya udah nggak apa-apa sendiri. Ternyata sampai detik ini dikawal dengan sangat baik. Betul, aku sangat beruntung ketemu Pak Ustadz sama Beni ini. Wis kayak saudara di, kayak kakak adik. Kerennya tuh gini loh, kalau Beni aku bawa apa-apa berat dikit tuh nggak boleh. Kalau Pak Ustadz, aku kalau makan mau bayar tuh nggak boleh. Ya aku kan nggak mau gitu. Ya kadang-kadang aku harus bayar dong yang makan banyak aku gitu. Tapi Pak Ustadz gitu kan, dia bilang kan JPD juga dapat saweran karena ngawal Pak Lutfi, maka ya kita harus, kerennya gitu. Jadi makanya saya sangat ikhlas kalau teman-teman yang mau nyawer saya itu dialihkan ke JPD. Karena apa? Saya ikut ngerasa kita saling mendoakan, kita bergerak bersama dengan kemampuan yang kita punya, supaya istana jebol dan goyang demi tegaknya keadilan.